Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sholat maghrib dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhkuru khususan warga Masjid Al-Musabbihin Bapak Ustaz Anton Ata'amallahu bi hayatih. Amin. Dan jamaah sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, jadi sampai hafal, habis waktunya Pak ya? Iya, Bapak RW, ya sehat terus Pak RW. Alhamdulillah. Mari kita awali talim kita malam ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita semua disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ahli baiti wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was shalihin wa ulama'i al-'amilin wa a'immatul mujtahidin. Syaikhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita malam ini kajian kitab, baca kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah karangan Syekh Muhammad Arabi Al-Maliki Al-Hasani. Temanya Al-Ikram Birrahmatil Khassah. Umat Nabi Muhammad ini diberi kemuliaan oleh Allah dengan kasih sayang yang khusus. Birrahmatil Khassah, kasih sayang yang khusus. Wa min khassaisi hadhil ummah ikramuhum fil akhirah birrahmatil khassah. Salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah ikramuhum fil akhirah, dimuliakannya mereka dan di akhirat birrahmatil khassah, dengan kasih sayang yang khusus. Kasih sayang yang khusus. Berarti semua dapat kasih sayang. Cuma untuk umat Nabi Muhammad beda. Apa saja? Wadhalika, demikian itu binasil Qur'anil Karim, dijelaskannya dengan nas Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, kata Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba. Faminhum dzalimun li nafsi, maka terbagi tiga di antara hambaku itu, ada mereka yang menzalimi diri sendiri, wa minhum muqtasid, dan ada sebagian dari mereka itu pertengahan, 50-50, ibadah doyan maksiat, kira-kira begitu STMJ. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian mereka ada orang yang berlomba dalam kebaikan, yang mendahului dalam kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal
Di mana letak kasih sayang yang khusus? Nah, ini di syarahnya ini. Wa ma'na hada anna al-haqqa subhanahu wa ta'ala qasama hadhil ummah ila thalathati anwa. Jadi dari arti ini Allah menggolongkan umat ini menjadi tiga. Al-awwal asyara ilaihi biqaulihi faminhum dzalimun li nafsi. Pertama, diisyaratkan golongan pertama itu orang yang menzalimi diri sendiri. Ya, di sini penjelasannya itu siapa yang menzalimi diri sendiri itu kalau di tafsir Al-Qur'an itu Pak, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu ditafsir. Tapi kalau di kitab ini faminhum dzalimun li nafsi wa huwa al-mufrid fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakib di ba'dil manhiyat wa huwa alladhi khalaqa amalan shalihan wa khara sayyi'ah. Jadi orang yang menzalimi diri sendiri itu bukan sama sekali enggak mau melakukan kewajiban, bukan. Ya. Tapi lebih banyak maksiatnya. Itu al-murtakib li ba'dil manhiyat, ya, orang yang melakukan sebagian yang dilarang, yaitu orang yang mencampur amalan soleh, di sisi lain dia berbuat amal sayyi'ah. Nah, gitu. Itu dzalimun li nafsi. Asani asyara ilaihi biqaulihi wa minhum muqtasid. Yang kedua itu Allah memberi isyarat dengan firman-Nya golongan muqtasid. Siapa muqtasid itu? Wa huwal muaddi lil wajibat. Ya. Ada dalam agama itu ada istilah ifrat, ada tafrid, Pak ya. Kalau orang wudu harusnya 3 kali, dia kurangin jadi satu kali, itu ifrat namanya. Kalau lebih tafrid namanya, 4 kali, sunnahnya kan 3. Jadi nggak baik dua-duanya, ifrat dan tafrid itu nggak baik. Jadi kalau yang menzalimi diri sendiri itu dia banyak kurangin kewajibannya. Nah, yang kedua ini disebut muqtasid. Siapa muqtasid itu? Wa huwal muaddi lil wajibat at-tariki lil muharramat. Ya, orang yang sedengan ini orang yang melakukan kewajiban, yang meninggalkan yang diharamkan, ya. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, tapi dia terkadang meninggalkan yang sunnah-sunnah, wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan melakukan yang dimakruhkan. Jadi di sini enggak tercantum untuk melakukan dosa gitu kan. Al-muaddi lil wajibat at-tarik lil muharramat. Nah, itu terkadang aja meninggalkan sunnah dan melakukan yang makruh, itu terkadang. Jelas ini lebih baik kan? Nah, lebih baik. Wasalis, dan yang ketiga asyara ilaihi biqaulihi wa minhum sabiqum bil khairat. Siapa sabiqum bil khairat itu? Wa huwa al-fa'il lil wajibat wa tarik lil muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat. Itu orang yang meninggalkan orang yang melakukan kewajiban-kewajiban, yang meninggalkan yang diharamkan, dan yang dimakruhkan aja ditinggalkan, ya. Wa ba'dil mubahat, yang mubah-mubah aja ditinggalkan. Itu udah super, manusia super. Jadi dari tiga ini ya nanti kasih sayang khusus itu nanti mereka ini masuk surga semua, maksudnya gitu nantinya. Tapi sebelum ke sana nanti saya jelaskan yang tadi itu. Jadi golongan pertama itu jelas lebih banyak doyan maksiatnya, ya kan Pak? Kalau yang kedua, kalau di tafsirnya itu 50-50 kebaikan dan keburukannya. Tapi kalau di sini masih cenderung
lebih baik, lebih banyak baiknya juga. Ayat terakhir itu sudah excellent ya, sudah bagus banget, sudah ya melakukan kebaikan, makruh ditinggalkan, bahkan yang ubah-ubah itu ditinggalkan. Ya kayak makan kan ubah. Ya, makan kita rata-rata makan berapa kali Pak? Nah, 3 ya. Ini pengalaman kemarin saya ziarah ke Banten, mampir ke salah satu ulama Banten, ya, ahli tasawuf. Itu saya bicara ahli sunnah wal jamaah, beliau tanya, kalian makannya berapa kali sehari? Ya jawab teman-teman ya, jawab 3 kali gitu. Itu belum hitung sarapan. Kata beliau, aku aswaja makan 3 kali. Jadi menurut beliau itu makan 3 kali itu udah tercela banget. Bahkan kebetulan beliau nukil dari kitab Minhajus Saniyah karena saya ngajar kitab itu juga di Masjid Baitur Rahman, jadi saya ingat. Jadi siapa yang menginginkan makan lebih dari 1 kali sehari, itu seperti atau orang yang membangun miklaf. Tahu miklaf? Miklaf itu makanan kita ngumpulin. Miklaf itu dami, kalau saya dami tahu Pak, yang bekas padi itu kita ngumpulin, itu biasanya buat makan siapa? Kebo, ayam kan? Itu dianggap kita sama seperti itu kalau makan 3 kali. Ya buat kita makan kan soal hal yang mubah Pak ya. Beliau itu pengen jadi muridnya aja Pak, puasa 11 hari, buka dan sahurnya cukup dengan air putih. Air putih. Kalau ini air kopi namanya ini. Nah ini kopi di sini. Ubah, tapi buat ngaji Pak, jadi pahala. Tuh Pak. Jadi gini Pak, dalam tasawuf itu ada istilah fudulul ma'kulat, ada fudulul nadri, ada fudulul lisan. Fudul itu maksudnya kelebihan. Nah itu nanti dihisab semua Pak. Jadi omongan kita yang enggak keruan-keruan itu, yang ngelantur kemana-mana, dihisab. Makan yang enggak, yang berlebihan itu. Jadi kalau orang-orang yang sudah menempuh jalan suluk, maka makanan itu salah satu yang harus dihindari. Ya, dalam salah satu sumber berita itu ya, kayak Abiyatin itu dari usia balik puasa sampai seumur hidup gitu. Kecuali yang dilarang. Yang kematian tadi itu Abil Fasir ya, datang di Ciomas. Dulu saya lagi pesantren Banten, sempat main di situ, punya teman. Itu oleh-olehnya itu diantaranya kalau pengen betul-betul doyan ibadah, kurangin makan. Nah ini sabi kumil khairat tadi itu ya ditinggalkan, babak bil mubahat, tinggalkan. Ya kan makan mubah hukumnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Nah, golongan yang ketiga tadi yang mengerjakan kewajibannya sempurna, meninggalkan yang diharamkannya, lalu yang makruhnya ditinggal dan sebagian mubahat ditinggalkan, itu masuk surganya bi ghairi hisab. Nah, ini dimaksud saya di sini. Ya. Bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Jadi kalau pengen ada gaya mana apa-apa, udah dari sekarang kewajibannya sempurnakan, keharamannya ditinggalkan, yang makruh tinggalkan. Ya Pak ya. Wal muqtas itu yadkhulul jannah bi rahmatillah. Sementara orang yang muktasid tadi, orang yang sedengah tadi, masuk surganya bi rahmatillah dengan kasih sayang Allah.
Wa dzalimu li nafsi yadkhulul jannah bi syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mendolimi dirinya sendiri itu masuk surganya atas dasar syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad itu di akhirat akan dimuliakan dengan kasih sayang Allah yang khusus, spesialis. Ya. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara kasih sayang itu Masya Allah. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan satu-satunya sifat yang Allah sendiri yang mewajibkan pada dirinya, yaitu sifat rahmah, kasih sayang. Kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 53, Allah berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Menetapkan atas dirinya. Kata itu menetapkan. Kalau buat kita tuh kutiba alaikum, artinya diwajibkan puasa. Jadi Allah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Ya. Jadi Allah menciptakan neraka itu atas dasar kasih sayang Allah, menciptakan surga dari kasih sayang Allah, dari nurnya Allah, dari kasih sayang Allah. Ya, jadi subhanallah, Allah Ta'ala itu menetapkan atas dirinya sifat kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jumlahnya semuanya ada 100. Berapa? 100. Apa lu? 100. 99 buat di akhirat, di surga. Yang satu taruh di dunia. Nah kita nih Pak, saling bisa nyayangin sama istri, sama anak, sesama kita saling bisa menyayangi, enggak saling menyakiti. Ini yang dari satu rahmat Allah. Bayangin Pak. Termasuk ayam tuh yang melindungi anak-anaknya ketika hujan, dia dikekepin gitu kan. Anaknya 20 masuk itu. Iya, bapaknya enggak tahu kemana itu. Iya, 10 minimal 5 itu anaknya dikekepin itu. Itu dari kasih sayang yang satu. Masya Allah. Hebat benar kasih sayang. Lalu yang 99 Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum bi ayatina wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku kata Allah meliputi kulla syai', segala sesuatu. Fasa'aktubuha, maka nanti akan kami tetapkan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Satu, wa yu'tuna zakah, dan orang yang memberi zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan untuk orang-orang yang mengimani atas ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang 99 itu ya khususnya ini yang dapat ini. Orang yang takwa, orang yang mau peduli sama orang lain, membantu orang. Ya minimal itu kalau kita zakat 2,5%, ditambah infaknya, sedekah sunnahnya gitu. Kalau 2,5%
ditawar hak orang, kalau kita makan dosa. Tapi kalau yang sunnah ya silakan, mau 10%, mau 5% silakan. Tapi yang 2,5% harus. Kalau kita belum sampai di shop 2,5%, ya nggak usah nunggu di shop lah. Karena namanya sodako ya. Kan hakikatnya kita sedekah itu nambah, muat. Jadi kalau pengen nambah rezeki kita disedekahkan. Dan yang ketiga, orang yang beriman, hanya ini yang akan memperoleh sifat kasih sayang Allah yang 99, Masya Allah. Jadi apa yang kita miliki ini, Pak, itu adalah manifestasi dari sifat kasih sayang Allah. Kita punya apa nih? Kita milikilah, dari mulai material atau spiritual. Kita punya iman, ya kan? Kita punya ketenangan, punya kedamaian. Itu dari siapa? Dari kasih sayang. Kita punya rumah, kita punya jabatan, kita punya teman, kita punya istri, punya anak. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu. Manifestasi dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mengutus Nabi Muhammad pun adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dunia berbicara tentang apa? Hak Islam 14 abad yang lalu sudah didengungkan, Pak. Sudah didengungkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu di akhir hayatnya itu ketika mau haji wada, Pak, Rasulullah dalam momen di wukuf di Arafah itu lebih dari 3 kali. Setiap momen kumpul dengan sahabat, Rasulullah selalu bertanya seperti ini, wahal ballagtu risalah, wahai sahabat-sahabatku, sudahkah aku ini menyampaikan risalahku? Itu di tanggal 8 itu, Pak, Arafah, di padang Arafah. Sahabat tentu menjawab, na'am ya Rasulullah, qad ballagta risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Itu jawaban sahabat. Betul ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah. Nah, Nabi bertanya saat itu, ini hari apa? Hari yang paling mulia. Kita berada di hari yang mulia, berada di tempat yang mulia, berada di kota yang mulia, yaitu kota suci Mekah. Lalu Rasulullah menyampaikan itu, Pak. Menyampaikan yang sangat fundamental itu dalam kasih sayang Rasulullah itu. Beliau mengatakan begini, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada ila yaumin talqawna rabbakum. Nah itu kata Nabi ya di dalam pertemuan itu di Haji Wada itu, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian adalah haram di antara kalian. Seperti mulianya hari ini, mulianya bulan ini, mulianya negara ini, ya, sampai hari di mana kita semua akan berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut oleh Rasulullah 3, ya. Dima itu kan gambaran kehidupan, ya. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu life, property, and dignity. Itu yang paling dasar. Ya, paling dasar setiap manusia punya kehidupan, punya harta, ya, punya harga diri. Itu sama sekali nggak boleh diganggu oleh orang lain. Nggak boleh membunuh orang, nggak boleh menghina orang, nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi dan seterusnya. 14 abad yang lalu Rasulullah dengungkan hadis ini.
ketika hijrah ke Yasrib, dulu namanya Yasrib, Pak. Yasrib itu kan artinya orang yang suka ngata-ngatain orang, itu Yasrib itu. Orang yang bejat lah, orang yang gak berbudaya, itu Yasrib itu. Jadi yang beri nama itu adalah orang-orang munafik. Maka Rasulullah gak suka itu. Akhirnya kota Yasrib diganti dengan Madinah. Madinah yang kita kenal dengan masyarakat Madani. Kenapa? Karena Rasulullah ingin membangun masyarakat Madinah yang Madani. Masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, yang mempunyai budaya. Begitu. Jadi sejak saat itulah sesama jalankan, dan itu di sini bukan untuk orang muslim saja, semua dima'akum ya, wa amwalakum, bukan dima'al muslimin, bukan. Makanya Rasulullah kan mengancam siapa yang memerangi orang kafir ini sama dengan memerangi saya. Jadi itu bentuk dari semua ini ya, tentu dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang disalurkan melalui baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih sayang Allah taala itu ya, saya bilang tadi, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Rasulullah diutus itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kata lil alamin di sini sama seperti al alaminnya dalam alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Nah, Rasulullah bentuk kasih sayangnya itu bukan hanya untuk orang Islam saja, Pak, tapi lil alamin. Lil alamin, bukan hanya yang benda-benda hidup saja, benda mati sekalipun. Salah satu contoh, Pak, Masya Allah, saya kalau waktu baca kitab itu saya gak tahan, Pak, pengen nangis. Jadi suatu saat Rasulullah bertemu dengan seorang yang habis berburu, Pak. Habis apa, Pak? Berburu. Dia dapat kijang, tapi kijangnya ini bukan kijang ini jantan, tapi kijangnya kijang betina. Jadi digendong, Pak, sama siapa? Yang pemburu itu. Pak Prasan sama Rasulullah, kijang betina tadi ngelapor Rasulullah, beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, tolong kami. Kenapa kamu? Ini gak ngerti yang ininya, yang bulunya gak ngerti. Ya Rasulullah, tolong saya. Kenapa kamu? Saya ini lagi nyusuin anak saya 3 tempat gitu kayak dalam riwayat itu. Tapi saya disandra sama orang ini. Lalu tolong izinkan saya pengen nyusuin dulu karena anak saya belum nyusuin. Habis itu saya janji, ya Allah ya Rasulullah, saya janji di depan engkau ya Rasulullah, saya balik lagi setelah nyusuin. Masya Allah, kijang betina ngomong. Ya belum dipotong-potong belum. Pokoknya ceritanya begitu. Akhirnya Rasulullah negur yang tukang pemburu tadi. Mas, apa ya Rasulullah? Ya mungkin dia belum iman atau gimana gitu ya. Pokoknya begitu kan. Kamu tolong ini kijang lepas dulu sebentar. Wah, enak aja, saya kan habis berburu, dapatnya susah ini. Gitu. Enggak, sekarang lepas dulu sebentar aja. Dan jaminannya apa? Saya jaminannya, kata Rasul. Kalau dia nggak kembali, saya jaminannya, kata Rasulullah. Ya Allah, dilepas Pak kijang betina itu nyusuin anak. Setelah itu nggak lama, foto ini udah ini aja tuh ya, udah lapang ya istilahnya, udah ini penergaan gitu ya. Kata dia itu, mana Pak? Kok nggak balik-balik? Ya sebentar tunggu. Gak lama datang
ginjal betina itu dah sampai orang yang pemburu tadi itu masuk Islam, sadar